Sebuah kisah tentang Aldo, 17 tahun. Aldo adalah siswa kelas 11 SMA yang dikenal sebagai anak yang rajin dan berprestasi. Suatu hari, ketika mengikuti kelas pelajaran bahasa Inggris dari Bu Hesti, Aldo tampak sering menguap dan wajahnya terlihat lusuh. Bu Hesti mencoba menahan diri untuk tidak menegur perbuatan Aldo. Namun karena Aldo terus-menerus menguap, Bu Hesti akhirnya tersinggung. Aldo dianggap tidak menghargainya. Lalu Bu Hesti menegur dengan keras. "Aldo, ibu sejak tadi melihat kamu terus menguap. Kalau tidak suka dengan pelajaran ibu, silahkan keluar," tegur Bu Hesti. Aldo yang merasa mendapat perlakuan kasar dari gurunya keluar kelas dan meninggalkan sekolah. Dia lantas tidak masuk sekolah untuk beberapa hari. Mengapa Aldo terus-menerus menguap? Tidak ada yang tahu sebabnya. Bu Guru Hesti tidak menggali informasi tentang kondisi Aldo yang sebenarnya. Dari guru bimbingan konselinglah kemudian permasalahan Aldo terungkap. Ternyata ketika kejadian mengantuk di kelas Bu Hesti disebabkan Aldo tidak tidur semalaman. Dia merawat ibunya di rumah sakit. Malam itu ibunya dibawa ke rumah sakit karena demam tinggi dan masih dalam observasi dokter. Ayah Aldo sedang bertugas di luar kota. Aldo adalah anak pertama di antara 3 bersaudara. Ayahnya mengandalkan dia. Awalnya Aldo ingin meminta izin untuk tidak masuk sekolah. Namun karena tidak ingin tertinggal pelajaran Inggris yang disukainya, dia memaksakan diri masuk sekolah walau kondisinya tidak prima. Apa yang terjadi setelah peristiwa pengusiran Aldo dari kelas? Aldo tidak lagi menyukai Bu Hesti dan tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Ada saja alasan untuk menghindari pelajaran tersebut. Ibu Hesti pun telah kehilangan seorang anak yang rajin dan berprestasi di kelasnya. Apa yang dapat dipetik dari cerita di atas? Ya, andaikan Bu Hesti menggali informasi sebelum memutuskan mengeluarkan Aldo dari kelas, pasti akan berbeda keputusan dan langkah yang diambilnya. Lalu bagaimana cara menggali informasi? Tentu saja melalui komunikasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat menggali informasi sebelum mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil melibatkan data informasi yang akurat. Bagi seorang dokter, setiap resep yang dikeluarkan harus melalui diagnosis. Ini adalah prinsip-prinsip yang benar yang dimanifestasikan di banyak bidang kehidupan. Ini adalah ciri dari semua profesional sejati. Hal tersebut sangat penting bagi ahli kacamata, dokter, guru profesional, dan para arsitek yang akan mendesain gedung. Inti komunikasi pada dasarnya adalah bagaimana kita meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif dari orang lain. Agar komunikasi menjadi efektif, Ari Bowope dan Roy Sembel mengembangkan dan merangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach, respect, empati, audible, clarity, humble. Reach berarti merengkuh atau meraih. Agar komunikasi menjadi efektif, patuhilah hukum komunikasi berikut. Hukum pertama, respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah, pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Sebagai guru, kita berinteraksi dengan para siswa, kolega, pimpinan sekolah, orang tua murid, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Namun porsi yang paling besar adalah interaksi dengan para siswa. Siswa merupakan sosok manusia yang memiliki rasa seperti halnya orang dewasa. Mereka butuh dihargai dan dihormati. Hukum yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain.
Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Rasa empati akan membuat kita dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya. Demikian halnya dengan bentuk komunikasi lainnya, misalnya komunikasi dalam membangun kerjasama tim. Kita perlu saling memahami dan mengerti keberadaan orang lain dalam satu tim kita. Rasa empati akan menimbulkan respek atau penghargaan, dan rasa respek akan membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun teamwork. Hukum ketiga, audible. Makna audible antara lain adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu atau mampu menerima umpan balik dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum yang keempat, clarity atau jelas. Clarity dapat pula berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka, tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya atau trust dari penerima pesan atau anggota tim kita. Sebab tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita. Hukum yang kelima, humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain. Biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki.